Reformasi birokrasi dan zona integritas telah menyatu dan menjiwai seluruh kegiatan di BPPKAD Kabupaten Blora, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Saya dan seluruh jajaran pegawai BPPKAD Kabupaten Blora akan melakukan langkah yang nyata, berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani guna mencapai clean government dan good governance. Saya Sriwidaya Ningsih, Kepala Bidang Aset selaku Ketua Pokja Manajemen Perubahan telah melakukan: pertama, pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas. 2. Sosialisasi rencana aksi zona integritas. 3. Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas. Dan 4. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kami dari Pokja Penataan Tata Laksana Pokja kami telah melakukan upaya-upaya seperti berikut. Yang pertama, prosedur operasional tetap atau SOP. SOP telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lingkungan BPPKAD Kabupaten Blora. Yang kedua, IOVES. Untuk pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan melalui yang pertama, sistem pengukuran kinerja OPD dan individu dilakukan melalui aplikasi e-kinerja. Yang kedua, sistem manajemen sumber daya manusia sudah menggunakan aplikasi Simpek. Yang ketiga, sistem pelayanan publik berbasis aplikasi telah memiliki website yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui email bpkad.blorakap.go.id. Kemudian memiliki aplikasi layanan seperti eBPHTB, ePBB, dan eSPTPD. Kemudian memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang ketiga, keterbukaan informasi. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora dengan menerapkan keterbukaan informasi publik melalui spanduk, banner, website, dan media sosial. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM. Di dalam Peraturan Menpan RI Nomor 10 Tahun 2019, Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM yaitu A. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan. 2. Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. 3. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. Pola mutasi internal. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.
2. Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal. B. Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal. C. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi, capacity building atau transfer knowledge, dan 2. Terdapat kesempatan atau hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. D. Penetapan kinerja individu. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. B. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik. 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan atau diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan. E. Penegakan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku telah dilaksanakan atau diimplementasikan. F. Sistem informasi kepegawaian. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Adapun eviden untuk mencapai target di atas adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. 6. Sistem informasi kepegawaian. Inti dari konsensus wilayah bebas korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM adalah untuk mencegah tindak korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dibentuknya Pokja penguatan akuntabilitas kinerja pada BPPKAD Kabupaten Blora adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dua kelompok kegiatan utama dalam Pokja penguatan akuntabilitas kinerja BPPKAD Kabupaten Blora adalah yang pertama, keterlibatan pimpinan yang terdiri dari kegiatan pimpinan terlibat secara langsung pada proses penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Yang kedua, yaitu pengelolaan akuntabilitas kinerja yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan berorientasi hasil, memastikan apakah perencanaan sudah berkonsep SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely, dan apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu. Serta yang terakhir yaitu kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dicapai dengan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan
dan menuangkan ke dalam dokumen atau data dukung yang dapat diakses masyarakat. Pada Pokja 4 terdapat 2 komponen kegiatan, yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan capaian kinerja, penetapan kinerja dengan pemimpin yang terlibat secara langsung melalui pemberian arahan kepala badan dalam pelaksanakan tugas dan fungsi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021. Kegiatan keterlibatan pimpinan meliputi penyusunan anggaran berbasis kinerja, evaluasi secara periodik atau pelaksanaan anggaran, penandatanganan perjanjian kinerja, pengarahan kepala badan dalam pelaksanakan tugas dan fungsi. Kegiatan pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan rencana strategis atau Renstra BPKAD Kabupaten Blora dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Penyusunan rencana kerja atau Renja tahun 2021. Penyusunan RKA dan DPA tahun 2021. Pemantauan capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi secara periodik. Selain itu, juga disusun Lakip tahun 2021 dan melakukan publikasi dokumen perencanaan pada website. Adapun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan pelatihan secara daring dalam penyusunan perencanaan dan anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah. Saya Indro Budi Darmawan selaku Ketua Pokja Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPPKAD Kabupaten Blora akan menyampaikan program kerja atau rencana aksi Pokja Penguatan Pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, komponen pengendalian gratifikasi dengan indikator kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi. Untuk rencana aksi, yang pertama menetapkan unit pengendali gratifikasi di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi unit pengendalian gratifikasi di BPKAD Kabupaten Blora. Rencana aksi yang kedua, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dengan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik dengan langkah aksi menetapkan tim SPIP dan sosialisasi SPIP. Yang ketiga, pengaduan masyarakat dengan indikator implementasi kebijakan pengaduan masyarakat dengan langkah aksi yang pertama inventarisasi pengaduan masyarakat dan kedua menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang keempat, whistleblowing system atau WBS, indikatornya implementasi WBS di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora, langkah aksi sosialisasi implementasi WBS di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora. Dan yang kelima, penanganan benturan kepentingan dengan indikator implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora dengan langkah aksi sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKAD Kabupaten Blora. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu pokja pada zona integritas BPPKAD Kabupaten Blora yang berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Terdapat 3 indikator untuk mewujudkan komitmen tersebut. Yang pertama, standar pelayanan. Kedua, budaya pelayanan prima. Ketiga, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Sejauh mana BPPKAD Kabupaten Blora melalui Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah berupaya untuk meningkatkan komitmen tersebut? Inilah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, maka diperlukan instrumen kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu, Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BPP KAD Kabupaten Blora telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan BPP KAD Kabupaten Blora. Dalam acara ini, dibahas berbagai hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya proses perumusan standar pelayanan dan prosedur yang cepat, transparan, dan akuntabel. Selain hal tersebut, ditegaskan pula untuk lebih menekankan budaya pelayanan prima sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang lain, Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di BPP KAD Kabupaten Blora mengadakan rapat evaluasi penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP. Rapat ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan atas standar pelayanan dan SOP yang ada guna terwujudnya pelayanan yang prima. Hasil evaluasi juga menjadi dasar penyelenggaraan inovasi secara rutin di BPP KAD Kabupaten Blora agar kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat. Dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima, BPP KAD Kabupaten Blora telah menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan soft skill bagi seluruh karyawan dan karyawati BPP KAD Kabupaten Blora. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi petugas yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat penerima layanan. Harapannya, pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Fasilitas atau sarana prasarana pelayanan terpadu juga telah disediakan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat penerima layanan. Penyediaan ruang tunggu yang dilengkapi dengan akses internet gratis, pojok lapor pajak, kotak kritik atau saran, ruang konsultasi, tempat ibadah, dan bekerja sama dengan Bank Jateng telah dibuka kantor kas BPP KAD dan ATM untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan di BPP KAD Kabupaten Blora. Sentuhan inovasi dalam pelayanan publik juga secara terus-menerus dikembangkan oleh BPP KAD Kabupaten Blora. Aplikasi-aplikasi berbasis web merupakan inovasi yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi budaya pelayanan prima yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adapun inovasi-inovasi yang sudah dibangun oleh BPP KAD Kabupaten Blora antara lain aplikasi e-Sami merupakan sistem pelaporan pajak online berbasis web untuk pelaporan pajak daerah atau e-SPTPD, PBB P2 atau e-PBB, dan BPHTB atau e-BPHTB sebagai dasar dalam pembayaran pajak dan memantau catatan atau data pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Aplikasi SIP APBD merupakan aplikasi penganggaran berbasis web dari awal penyusunan sampai dengan ditetapkannya APBD hingga penyusunan dokumen anggaran. Aplikasi SIP KD, yakni aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi berbasis web mulai dari penata usahaan sampai dengan pertanggungjawaban. Aplikasi Simbada merupakan sistem penata usahaan barang milik daerah berbasis web yang menyediakan informasi mulai dari inventarisasi data, mutasi, sampai dengan pelaporan aset pemerintah daerah. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jenis pelayanan yang diberikan oleh BPP KAD Kabupaten Blora, maka telah disediakan informasi melalui media-media sosial, antara lain website BPP KAD bisa diakses melalui www.bppkadkablora.go.id, Instagram bppkad_blora, Twitter @bppkad_blora,
Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM merupakan indikator untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media sosial BPP KAD Kabupaten Blora. Indeks kepuasan masyarakat BPP KAD tahun 2020 semester 2 dengan nilai 87,07 atau kategori baik, dan indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 semester 1 dengan nilai 90,20 atau kategori sangat baik. Saran atau masukan yang telah diberikan oleh responden untuk memperbaiki dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik telah ditindaklanjuti oleh tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada BPP KAD Kabupaten Blora. Saya bersama seluruh pegawai BPP KAD Kabupaten Blora bertekad untuk terus mengawal dan mengembangkan pembangunan di 6 area perubahan agar tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya guna. Maju terus BPP KAD. Salam integritas.